Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ilmu dasar kehidupan yang harus diajarkan sejak bayi oleh ibunya itu mendengar. Jadi anak kecil harus dilatih mendengarkan. Di Quran itu silakan baca Al-Quran. Allah itu maha melihat, maha mendengar, tapi Allah selalu menyebut dirinya maha mendengar lagi maha melihat. Sami'un basir. Tidak ada basirun sami', tidak ada. Yang ada sami'un. Jadi Allah selalu mengutamakan pendengaran daripada penglihatan. Oleh karena itu menjadi pelajaran yang luar biasa. Itu satu setup, satu mindset yang luar biasa, bahwa nomor satu itu harus pintar mendengarkan. Gitu ya. Jangan dipikir Mak Iyahan ini Anda mendengarkan saya. Sebelum saya ngomong dengan Anda mendengar, saya sudah mendengar Anda dulu. Saya pelajari dulu ini kalau di Boyolali itu siapa aja yang datang, jenis masyarakatnya gimana, akeh santri tak akeh abangan, jomblo ini pirang persen, itu saya pelajari. Ada penelitian di Kiai Kanjeng. Bahkan Kiai Kanjeng ini punya tim yang lengkap, bahkan ada jinnya, ada bau reksonya apa tidak. Nanti kalau pakai gensetnya kira-kira dikacau oleh genderuwonya apa tidak, itu kita cek semua. Saya cek semuanya. Jadi kita mesti menyerap dulu sebanyak-banyaknya. Artinya mendengar, menyerap sebanyak-banyaknya baru ngomong. Gitu. Sementara kita kan dididik ngomong, dididik ekspresi, dididik orasi dan seterusnya gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, yang Mas Tejo tadi soal duka cita tadi ya. Anak saya yang terakhir, yang paling kecil, yang sekarang sudah SMA kelas 1 Rampak ya. Itu pernah ketika dia masih umur 4 tahun atau 5 tahun, ibunya ada tamu temennya yang mengabarkan bahwa ada temennya meninggal dunia. Terus si Rampak ini langsung loncat-loncat, sorak-sorak, Alhamdulillah, tante ini meninggal, Alhamdulillah, hore gitu. Ibunya kan sungkan sama temen lu, gimana Rampak kok kamu malah hore-hore ada orang meninggal? Loh, kan dia ketemu Allah, kan tujuannya itu, kata anak saya. Loh, kan tujuannya kan ketemu Allah. Nah sekarang kan sudah dipanggil sama Allah. Kenapa masa kita enggak bahagia, masa kita enggak tertawa gitu? Ya gue cah cilik gitu ya. Nek saiki kan kaplok nek karo bapak saiki gitu ya. Tapi ya kita menyadari ada dimensi itu yang sebenarnya lebih sejati daripada dimensi yang kita kenal dan kita serawungi secara budaya selama ini gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nyun sewu saya respon, sebenarnya kalau Anda beragama itu kan nomor satu iman toh. Hubungannya itu vertikal. Saya sering ngomong, kowe iki aja mung beriman kepada Allah, jangan hanya percaya kepada Allah. Kamu perhitungkan Allah percaya enggak sama kamu. Enak aja loh. Kan itu. Makanya ketika semua umat mengatakan pados napa sampeyan urip niki ridho Allah ngono toh. Semua minta mencari ridho Allah. Kemudian saya merespon, lah kamu ridho enggak sama Allah? Kamu harus ridho dulu kepada semua ketentuan Allah, baru mendapat ridho dari Allah. Kamu jangan mencari ridho tanpa membeli ridhonya Allah itu dengan ridhomu sendiri. Karena kalimatnya jelas, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi radiyatan dulu dari dirimu, baru mendapat ridho dari Allah. Gitu ya. Nah, iman itu kalau dalam bisnis namanya trust. Jadi bisnis itu ya pedomannya sama dengan urusanmu sama Allah, dengan agama sama, trust. Jadi misalnya gini, saya butuh suatu barang, terus saya minta tolong sama anak maknya, aku tukokke barang iki, merek iki di toko iki, gitu ya. Terus dia ke sana. Tapi ada barang lain yang saya pokoknya aku tukokke iki, terserah toko ngendi wae. Itu kan ada proses konsentrasi trustnya. Kalau semula yang saya percaya hanya barang itu dan harus di toko itu gitu ya. Sekarang pokoknya anggarono barang kuwi tukun. Kemudian meningkat lagi, pokoknya aku dolekke sing dienggo watukku iki ya, sakarepmu. Aku percaya sama kamu. Jadi nomor satu kalau mau sukses itu Anda harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Nomor satu ya. Apakah Anda pegawai, karyawan, atau Anda direktur, atau Anda konsumen, atau Anda produsen, itu nomor satu adalah trust. Ya.
Dan itu kan disiplin agama sebenarnya. Nomor satu itu dipercaya dan mempercayai. Jadi Anda tidak bisa mempercayai orang tanpa Anda sendiri teguh untuk bisa dipercaya orang. Kalau Anda dipercaya orang, mungkin tidak perlu bisnis kok. Dikek-keki kok, teko-teko dewe kok. Teman-teman sekalian, saya kadang-kadang ingin teman-teman maknya itu agak mencari merenungi gitu loh. Saya itu dulu wartawan, saya seniman sudah lama. Kemudian saya juga ngisi TV, saya bikin gardu, cermin dan seterusnya ya. Kemudian diikuti oleh banyak produk-produk berikutnya. Teman-teman ingat nggak, saya tahun 90-an akhir saya keluar dari media massa, saya tidak nulis lagi. Padahal itu kan sawah saya kan dapat nafkah dari situ, tapi saya keluar. Jadi ada dua persoalan, kenapa saya keluar, nomor dua gimana saya cari nafkah untuk anak istri saya kan gitu. Itu mohon direnungi teman-teman. Nomor dua, kira-kira tahun 2000-an berapa gitu saya keluar dari televisi. Gitu? Saya tidak mau masuk televisi. Termasuk acara-acaranya Karni Ilyas apa ILC, terus saya diwawancari oleh siapa? Najwa, sampai Najwa I love you Cak Nun, gitu kan? Dan saya sampai hari ini tidak pernah memenuhi. Kemarin yang mau wawancara saya Bu Susi, yang mantan Menteri Kelautan itu gitu ya. Saya tidak mau. Kenapa? Kenapa saya tidak mau? Kenapa Anda bertanya? Loh, kemudian saya mati enggak? Kemudian saya kehilangan nafkah enggak? Kan gitu pertanyaannya kalau urusan sukses. Terus teman-teman, saya tidak punya akun medsos sejak awal sampai sekarang. Aku gak tahu Twitteran, aku gak tahu Facebookan, Instagram, apa mana TikTok gitu ya. Saya tidak punya dan saya tidak pernah masuk ke situ meskipun saya dimasukkan ke situ ya. Diadu domba sama Bu Mega, sama Habib Rizik, sama itu ya. Tapi saya tidak punya Twitter sampai hari ini. Facebook gak duwe. Semua saya tolak karena saya mengerti akan terjadi apa. Saya tidak mau itu semua. Saya maknyahan, nek maknyahan sampai jam piro tak ladeni kon. Dan saya ikhlas, tahu maknya bayar iuran SPP bulanan dapuramu ya. Saya memberikan sepenuhnya dan saya tidak meminta balasan apapun karena saya ingin dipercaya oleh Allah yang Maha Pemberi rezeki. Maka Allah mengalirkan rezeki kepada saya, maka saya mempelajari rezeki itu apa. Rezeki itu ada 3 macam. Yang kita omongkan sekarang rezeki level pertama yaitu dol tinuku, jual beli, memproduksi, dikonsumsi, laba rugi gitu ya. Itu horizontal, itu level pertama. Level kedua adalah Anda menjadi orang yang bisa dipercaya. Anda tanpa bekerja pun Anda diserai kerjaan dan Anda mendapatkan rezeki, betul enggak? Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, Anda dipercaya sama Allah. Aku takon, Mas, nek kowe dari Boyolali nyetir sendiri ke Jakarta, yang nyuruh Anda sendiri, yang punya niat, yang punya keperluan Anda sendiri ya, gitu ya. Yang harus beli bensin siapa? Anda sendiri. Kalau nanti ada kecelakaan di jalan, yang ngurusi siapa? Anda sendiri kan. Terus segala suatu keperluan selama di jalan, baik keuntungan maupun bahaya, yang ngurusi kan Anda sendiri. Tapi kalau Anda disuruh majikan, nang Jakarta terno iki, yang tanggung jawab siapa? Majikan toh? Ya toh? Kalau Anda hidup ini disuruh Allah, jadi semua yang Anda lakukan itu adalah perintah Allah dan Anda mencari bahwa itu memang perintah Allah. Ya. Maka siapa yang memberi fasilitas? Siapa yang menyelamatkan Anda? Yang melindungi Anda? Allah. Jadi kalau Anda menemukan perbuatan, perilaku, bisnis atau apapun saja yang memang merupakan perintah Allah atas hidup saya, maka Allah yang akan membimbing dan menjadi direktur utama Anda, betul enggak? Beres teman-teman. Dan saya sepanjang hidup kayak gitu. Aku ora duwe penggawean, aku ora duwe kantor, aku ora duwe perusahaan, aku ora duwe apa-apa aku. Ning aku isih urip, isih kuat ngladeni kowe 8 jam, nanti jam 3 ora masalah. Dan saya dapat penyakit baru ini, saya tidak bisa ngantuk. Nek enggak bisa tidur itu masih ada namanya insomnia. Ya. Saya tidur gampang karena tidur itu adalah pekerjaan yang saya bisa meniatinya. Saya niat tidur, saya tidur. Tapi kalau ngantuk gak iso aku. Dadi aku kok mulai nang Jogja ya tilang ngene iki mendelik terus kok tutuk omah karo bojoku aku mendelik dhewe sampai jam 3 esuk jam 4. Dadi saya tiap hari itu gak iso ngantuk, Mas. Itu saya sedang cari kenapa saya enggak bisa ngantuk ini. Belas dan tidak berkurang energi saya. Saya tidak capek saya. Udah enggak capek wis. Arep kok jam piro wae ngopo wae aku ora masalah gitu.
Saya menganggap itu mungkin Allah sedang nguji saya, karena saya kok enggak capek, kok sangat sakit gitu ya. Teman-teman kadang-kadang gak gelem mikir, aku kira tak tinggal loh. Aku ini penulis nomor 1 di Indonesia. Saya tuh nulis gampang. Saya bisa nulis satu pertandingan Piala Dunia 5 koran sekaligus. Saya tuh nulis tuh gampang, dikasih sama Allah. Aku njaluk apa nanti saya kebayang, ya Allah saya tolong dikasih apa-apa, terus aku ngene iki dikai tes terus tak gawe ning kene. Jadi saya tuh minta Allah terus karena saya tidak punya apa-apa. Karena rumusnya jelas, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada illa bi Muhammad, tidak ada illa bi Jibril, tidak ada illa bi Sunan Kalijogo, tidak ada yang lainnya, ada illa billah, hanya milik Allah. Jadi mutlak. Jadi aku njaluk Mas, mau nulis drama Mengunjungi, saya cukup nulis itu 1 hari 1 malam selesai 65 halaman. Saya tinggal minta sama Allah. Loh, Allah kan bilang ud'uuni astajib lakum. Saya menyapa beliau, Allah merespon, kan gitu kan. Jadi rizki itu Mas sangat luas, kata beliau tadi, sangat luas. Dan sukses itu tidak bisa Anda ukur karena dia ada momentual, ada situasional, ada tahapan. Jadi sekarang saya tanya, kalau mau prinsip ya, setan itu ancaman apa? Kamu mengutuk setan apa berterima kasih kepada setan? Loh, berterima kasih Arema ini. Kenapa? Karena dia dilatih setan selama hidupnya untuk tidak berbuat buruk, betul enggak? Matur nuwun karo setan toh. Bahkan saiki pekewo karo setan mesake, nek ketemu setan mesake, iblis mesake, kae nggodho aku seprono sprene ora tau sukses ento, mesake. Kene tak sayangi, tak traktir soto kene kan gitu kan. Ngerti ya cara berpikirnya Mas ya? Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sukses itu sebenarnya tidak sukar-sukar amat. Anda tinggal disiplin, tinggal mengerti pijakannya, terus Anda ajak, madep mantep, ajak istiqomah, setia, dan mencintai yang Anda kerjakan. Karena kenapa sih kalau tidak mencintai? Loh, kamu tidak bisa punya sendiri kok, kalau dikasih kok. Meripatmu dikasih, tanganmu dikasih, otakmu dikasih, hatimu dikasih, seluruh maintenance kamu itu dikasih oleh Allah. Tinggal matur nuwun kok angel temen ngomong saiki. Nek kowe matur nuwun kan jelas rumus la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sangat jelas kok Allah itu sangat apa ya? Sangat regulatif. Sangat jelas konstitusinya, sangat jelas semuanya. Makanya saya tidak membaca selain Al-Qur'an. Tidak membaca dan tidak mempelajari selain Al-Quran. Sebab lainnya itu saya baca juga tapi sekilas. Jadi aku ngerabak buku ini, oh ini isinya ini, ngono tok. Tak waca halaman pertama aku wis ngerti sampai endingnya gitu. Utawa tak uwek-uwek, tak obong terus tak jarno debu tak ombe. Karena semua yang selain kitabnya Allah itu belum tentu benar, belum tentu berkah, belum tentu hidayah, belum tentu manfaat, belum tentu jadi obat. Kalau kata-katanya Allah itu semua obat, semua benar, semua mutlak, semua manfaat, semua itu hidayah. Dan anak Ma'iyah tahu bahwa yang namanya kalimat Allah itu apa? Hanya di Quran. Kalimat Allah itu tidak pernah berhenti sampai sekarang, sampai detik sekarang. Kalau ingin pembuktian matematis gini, Allah mengatakan laukanal bahru midadal li kalimati rabbi, ora apal ta kowe PDIP. Lana fidal bahru qabla antam fadha kalimatu rabbi, tejaya gak apal iki. Walau ji'na bimithli ma tadanyun, saya tak dadi kiai dulu aku.